Selamat sore Tribuners, bersama saya Diamita. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Kamis 15 Juli 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi sore ini dari Sumatera Selatan, Tribuners. Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim, Juar sah ajukan eksepsi pada dakwaan JPU KPK. Dalam persidangan kali ini, kuasa hukum Juarsa, Dauh Sahlan, mengatakan pihaknya keberatan dengan penyusunan dakwaan JPU dan keraguan-raguan di dalamnya. Atas hal tersebut, Majelis Hakim pun menunda persidangan hingga minggu depan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sri Poko, Khairul Nisyah A, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Nisyah. Baik, Saudara Dea. Iya, Nisyah, bisa dijelaskan apa sebenarnya alasan kuasa hukum terdakwa Juarsyah? Beliau Bupati Kabupaten Muara Enim ya, yang nonaktif, mengajukan eksepsi pada dakwaan JPU KPK. Oke, Dea. Baiklah, terima kasih Dea. Untuk sidang kali ini sebenarnya sidang yang kedua kalinya. Pada sebelumnya itu sempat terjadi penundaan sidang. Pada sidang kali ini, kuasa hukum Juarsa, Daud Sahlan SH itu mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas dakwaan JPU. Mereka menilai kalau dakwaan tersebut dinilai ragu-ragu dan tidak sesuai dengan prosedur pasal yang diterapkan. Begitu Dea. Ya, lalu apakah Majelis Hakim mengabulkan terdakwa Juarsa untuk pindah tahanan dan dari tahanan KPK di Jakarta ke rutan Pakjo Palembang? Oke, dalam kesempatan yang sama Dea, Majelis Hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum untuk memindahkan terdakwa Juarsa dari rutan KPK yang berada di Jakarta itu untuk pindah ke rutan Palembang. Ya, begitu. Ya, Syah, apakah pada sidang selanjutnya Juarsa akan dihadirkan langsung ke persidangan? Sementara dikonfirmasi pada tim kuasa hukumnya, pihak mereka juga belum mengetahui secara pasti karena hal tersebut akan melihat kondisi masalah pandemi ini dulu. Akan disesuaikan dengan kondisi pandemi yang di Kota Palembang sekaligus dengan status kesehatan dari terdakwa Juarsa itu sendiri. Gitu deh. Ya, baik. Terima kasih wartawan Supoku, Khairul Nisyah, yang selamat melanjutkan tugas. Beralih ke Pulau Bali, Tribuners, Satuan Reskrim Polres Klungkung, Bali berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian perhiasan emas. Kedua pelaku itu sebelumnya mencuri di rumah anak dari mantan Bupati Klungkung pada Jumat 15 Juni lalu. Mereka menggasak perhiasan emas dengan berat lebih dari 30 gram. Satu di antara pelaku ternyata diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang sudah bebas pada tahun 2019 lalu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali, Eka Mita, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Eka. Baik Dea, terima kasih. Ya Eka, bisa dijelaskan bagaimana kronologis pencurian yang dilakukan oleh kedua pelaku itu? Jadi kejadian pencurian ini sebenarnya dilaporkan pada tanggal 26 Juni 2021 lalu. Jadi korban atas nama Cok Gede Agung Sandiatnyana mengalami pencurian perhiasan emas. Beratnya kurang lebih sekitar 46 gram dengan kerugian sekitar 30 juta. Jadi saat kejadian kebetulan rumah dari korban ini kebetulan kosong, yang korban yang juga diketahui sebagai anak mantan Bupati Klungkung ini kebetulan saat itu ada upacara adat sehingga rumah dalam keadaan kosong dan rumah ini pun sudah lama diintai oleh 2 pelaku pencurian yang yakni atas nama Iwayan Agus Saputra dan I Gede Mindra. Setelah dilaporkan, kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya pelaku ditangkap 13 Juli lalu. Demikian ya. Ya, Eka, berapa total kerugian korban dari peristiwa pencurian itu? Jadi perlu saya informasikan bahwa korban mengalami kehilangan perhiasan emas seberat sekitar 46 gram dengan kerugian sekitar 30 juta. Demikian. Ya, lalu apa alasan sebenarnya? Apakah diketahui mengapa kedua tersangka itu nekat melakukan pencurian emas tersebut? Jadi dari hasil pendalaman kepolisian tadi bahwa kedua pelaku menggunakan uang hasil emas itu dijual, lalu uangnya
digunakan untuk judi. Pengakuan tersangka tadi, uang itu digunakan untuk judi adu jangkrik. Demikian ya. Ya, baik Eka. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kapolres Klungkung, AKBP Imade Danuwardana. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Rekan media sekalian, hari ini kita melaksanakan press release terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Ada 2 tersangka di sini yang sudah kita amankan. Kemarin Polres Klungkung mengamankan 2 orang yang juga pencurian dan pemberatan. Mereka melakukan aksinya sekitaran tanggal 24 Juni dan sebelumnya pun sudah terdeteksi di bulan Mei sekitar itu. Mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor dan ini adalah kejadian lanjutan mereka dengan mereka memasuki rumah korban dan mengambil perhiasan yang ada di rumah tersebut, di mana yang pemilik rumah tersebut meninggalkan rumah karena ada acara keagamaan dan ditinggal rumah dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga para pelaku bisa masuk dengan leluasa ke rumah korban dan mengambil kurang lebih sekitar 30 gram emas yang ada di rumah tersebut. Nah, sekarang kita melaksanakan pengamanan terkait dengan 2 tersangka tersebut. Mereka mengambil 30 gram emas, masing-masingnya ada kalung, cincin, dan lain sebagainya, lalu dijual di toko-toko emas yang ada di Kabupaten Klungkung. Nah, untuk sementara waktu karena ini PPKM darurat, terkait dengan penjualan tersebut masih kita dalami, yang nantinya mungkin dari pihak Serse akan mendatangi toko-toko emas di mana penjualan tersebut dilakukan. Lalu inisial pelaku, 1 atas nama Wayan AS dan Gede M, ya, tersangka tersebut inisialnya tersebut. Yang satu melaksanakan masuk ke dalam rumah dan satunya lagi melihat situasi di sekitaran rumah tersebut. Jadi 2 pelaku tersebut secara dengan sengaja sudah memprediksi dan melihat pola rumah tersebut. Apabila sepi, mereka langsung melaksanakan aksi mereka. Nah, hasil dari pendalaman berita acara sementara, hasil dari curian tersebut digunakan untuk berjudi. Ya. Jadi dihimbau kepada masyarakat apabila meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama agar mengamankan harta bendanya masing-masing, ditaruh di tempat yang aman, kalau perlu dibawa. Dari Bali kita beralih ke Lampung, Tribuners. Spesialis pembuat senjata api rakitan ditangkap anggota Polsek Sungkai Selatan pada Selasa 13 Juli 2021. Pelaku pembuat senpi rakitan yang diamankan yakni Aris Widianto, merupakan warga desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Penangkapan kali ini merupakan hasil pengembangan terhadap pelaku sebelumnya yakni Zulkarnain yang lebih dahulu ditangkap. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuwardi, yang akan menyampaikan laporan secara langsung dari lokasi. Halo Anung. Halo Dea. Anung, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pembuat senjata api rakitan ini? Awalnya anggota mendapatkan tersangka penembakan atas nama Zulkarnain. Kemudian anggota melakukan pengembangan dengan barang bukti berupa senpi rakitan dan diperoleh hasilnya senjata tersebut diperoleh dari Aris Widianto, warga desa Sawojajar, Kabupaten Lampung Utara. Ya. Dia ditangkap di rumahnya berdasarkan hasil pengembangan dari Zulkarnain tersebut. Ya. Lalu bagaimana hasil penyelidikan polisi sementara ini? Apakah sudah diketahui berapa lama tersangka melakukan tindakan membuat senpi rakitan itu dan bagaimana tersangka menjualnya? Ya Dea, untuk hasil penyelidikan sementara, anggota menerima keterangan dari
Aris Widianto bahwa yang bersangkutan telah membuat senpi rakitan sekitar 1,5 tahun yang lalu, dan untuk saat ini belum dilakukan penjualan kepada warga atau lainnya. Dia hanya memproduksi ketika di waktu luang saja. Ya, Anung. Lalu apakah pelaku ini sudah melakukannya sendirian atau bersindikat? Baik Dea, untuk pelaku saat ini baru sendirian saja membuatnya, tidak ada yang dibantu. Bahkan dia membuatnya mengikuti senjata mainan anak-anak yang diperdagangkan umumnya. Jadi dia membuatnya secara otodidak. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Lampung Anung Bayuardi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Insiden kebakaran terjadi di rumah dinas TNI di Asrama Sekojo Blok PP, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Saat kejadian itu, warga langsung panik sebab titik kebakaran berada di rumah yang saling berdekatan satu sama lain. Kepulan asap pekat juga terus membumbung tinggi sehingga makin membuat kepanikan warga. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk menjinakkan api dalam kebakaran kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Sumsel, Sinta Anggraini, yang akan memberikan laporan dari lokasi. Halo, Sinta. Ya, selamat sore, Dea. Ya, Sinta, bisa Anda informasikan berapa total rumah yang terbakar dan juga kerugian apa saja yang dialami para korbannya? Baik, dapat kami sampaikan bahwa memang tadi pagi sekira pukul 10.45 telah terjadi kebakaran di rumah dinas Asrama TNI, tepatnya di kawasan Sekojo, Kota Palembang, di mana dalam peristiwa kebakaran ini sudah menghanguskan 6 rumah dinas beserta 1 unit mobil yang tidak bisa diselamatkan oleh pemiliknya. Iya, Sinta, apakah sudah diketahui dari mana asal sumber api ini hingga menyebabkan? Penyelidikan masih dilakukan lebih lanjut terkait penyebab api. Hanya saja memang diduga api ini bersumber dari salah seorang rumah, yakni rumah milik Sertu Mujamil yang memang saat itu dalam keadaan kosong. Tapi untuk lebih lanjut terkait dengan penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Ya, selanjutnya langkah seperti apa yang dilakukan pihak Kodam 2 Sriwijaya untuk membantu para korban yang rumahnya terbakar, Sinta? Tadi sudah disampaikan bahwa bentuk bantuan dari Kodam 2 Sriwijaya sendiri rencananya akan memberikan bantuan tempat tinggal sementara bagi para korban kebakaran, di mana juga dalam beberapa dekat ini juga sudah dilakukan penertiban oleh pihak Kodam 2 Sriwijaya terhadap rumah dinas yang sudah dihuni oleh orang-orang yang tidak layak untuk menghuninya. Jadi rumah yang dinas yang sudah kosong itu akan ditempati oleh para korban kebakaran ini. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Aslok Kasdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Priyadi. Berikut hasil selengkapnya untuk Anda. Mudah-mudahan tidak akan bertambah lagi. Ada 5. Kendaraan sendiri pemadam ini berapa yang di? Ada 3 ya. Berarti bang 1, 2, 3, 4, 5 ada sekitar 10 rumah ya bang? Ya. Diduga api berasal dari mana bang? Kebetulan dari rumah yang paling ujung. Rumah yang paling ujung. Penghuninya atas nama siapa? Izin bang. Penghuninya Pak Husni, Mayor Purnawirawan Husni. Diduga korsleting listrik kata apa bang? Pensiunan. Pensiunan ya? Penyebabnya apa bang? Penyebabnya? Kami belum tahu. Jadi nanti masih kita dalami lagi. Jadi mudah-mudahan bukan karena human error ya. Karena jadi selanjutnya untuk sepanjang kebakaran ini mungkin di tangani mana dulu? Ya, rencana kami sih untuk mudah-mudahan ada tempat yang kosong. Kebetulan kami sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk penertiban. Jadi kemungkinan kalau memang ada yang kosong kita akan tampung untuk sementara. Nanti kalau sudah ada perbaikan, sudah bisa layak ini nanti kita kembalikan lagi. Bang, isi seluruh jumlah kakaknya boleh tahu? Ya. Jumlah kakaknya berapa kakak? Kakaknya ada 5. 5 kakak. 5 kakak ya. Bang, dengan siapa bang? Ya. Nama bang, nama jabatan bang? Namanya ada 5 ya. Kalau abang ini Bang Priyandi, Aslok. Oh Aslok. Ya, Aslok Kasdam 2 Sriwijaya. Oke. Beliau yang menangani tentang korban-korban ini. Oke. Ya bang.
Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam?
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kabar selanjutnya datang dari Yogyakarta. Kasus kematian karena COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini mulai meningkat. Berdasarkan data harian Satgas COVID-19 DIY, per Rabu 14 Juli 2021 kemarin, penambahan kasus meninggal karena COVID-19 sebanyak 65 kasus. Kendati demikian, kapasitas lahan pemakaman khusus jenazah infeksi COVID-19 informasinya masih mencukupi. Sementara itu, DIY masih membutuhkan sumber daya manusia yang bersedia untuk menangani pemulasaraan hingga pemakaman jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jogja, Miftahul Huda, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Huda. Ya, selamat sore. Dea, halo. Ya, Huda, bisa dijelaskan bagaimana situasi COVID-19 di wilayah DIY saat ini? Baik, Dea, bisa kita saksikan di belakang saya ini, DIY masih memperlakukan PPKM darurat sesuai arahan pemerintah pusat. Saat ini saya berada di Tugu Jogja dan tepat di belakang saya masih ada penyekatan arah Jalan Malioboro. Dan perlu diketahui dari kemarin memang DIY menjadi salah satu konsentrasi ya dari Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memprediksikan kalau 1 atau 2 minggu ke depan kondisi COVID di DIY terus memburuk, dipastikan DIY menjadi salah satu yang paling berat untuk penanganannya karena kondisi rumah sakit nyaris kolaps dan pasien-pasien tidak tertangani dan banyak sekali kasus-kasus meninggal karena tidak adanya perawatan atau penanganan di rumah sakit. Seperti itu dia. Dan barusan saya dapat update penambahan kasus COVID-19 di DIY dan per ini 15 Juni ada penambahan kasus positif COVID-19 di DIY sebanyak 2.706 kasus. Jadi total saat ini DIY sebanyak 85.781 kasus positif COVID-19. Sementara kasus meninggalnya sampai dengan hari ini, sore ini, tim Satgas COVID DIY mengumumkan ada sebanyak 54 pasien COVID yang meninggal dunia. Jadi totalnya sampai dengan saat ini sebanyak 2.184.000 pasien COVID yang meninggal dunia. Ya, baik, Huda. Lalu kasus kematian saat ini di DIY ya karena COVID-19, kasus kematiannya tinggi. Lalu bagaimana dengan kapasitas tempat pemakaman di DIY sendiri?
Udah. Baik, sempat saya wawancara dengan manajer Pusdalkop BPBD DIY. Memang diinformasikan dari dulu DIY tidak memakai pemakaman khusus COVID ya, sehingga untuk pemakamannya dianjurkan di masing-masing wilayah atau di desa atau kelurahan masing-masing yang ada di DIY. Begitu ya. Jadi saat ini tidak ada penambahan atau upaya untuk menambah alat pemakaman. Dan dikatakan oleh Kepala Pusdalkop BPBD DIY, Pak Lili tadi sempat mengatakan bahwa situasi pemakaman saat ini masih mencukupi. Ya. Iya. Lalu sebenarnya apa persoalan yang saat ini tengah terjadi di lapangan di daerah Istimewa Yogyakarta? Udah. Baik, dari analisa dari teman-teman Pusdalkop BPBD DIY, memang untuk saat ini yang masih menjadi fokus mereka adalah tenaga pemulasaran jenazah COVID-19, terutama bagi mereka yang menjalani isoman di rumah pribadi. Nah, terbatasnya tenaga pemulasaran itu menjadi PR dari pemerintah DIY saat ini, karena mereka harus mengantre untuk ditangani begitu ya. Iya, lalu apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk menekan tingginya kasus kematian akibat COVID-19 di Yogyakarta? Baik, upaya itu tetap dilakukan, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19. Dan di tengah pemberlakuan PPKM darurat saat ini memang penurunan mobilitas di DIY sangat berpengaruh, karena saat ini sudah mencapai 30% untuk mobilitas warga masyarakat di DIY. Ya. Ya, terima kasih wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda yang sudah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Forkopimda Jawa Timur mengejar target untuk bisa mewujudkan herd immunity warga Jawa Timur di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Hari ini Kamis 15 Juli, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Kapolda dan juga Pangdam 5 Brawijaya melakukan vaksinasi door-to-door di kota Surabaya. Jajaran Forkopimda Jawa Timur menggelar vaksinasi bagi komunitas warga Papua di Jawa Timur yang tinggal di kawasan Jalan Keputih Tegal Timur, kota Surabaya. Dan dalam kesempatan itu dibagikan pula bantuan berupa sembako kepada warga komunitas Papua di lokasi tersebut. Bantuan itu diharapkan sebagai penguat ketahanan gizi mereka di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan juga PPKM darurat yang saat ini tengah berlangsung. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Surya, Fatimatus Zahro yang akan menyampaikan laporannya secara langsung dari lokasi. Halo Fatima. Ya, halo Dea. Saya melaporkan dari Surabaya. Baik, Fatima bisa dijelaskan bagaimana upaya untuk memaksimalkan vaksinasi di Jawa Timur ini, khususnya kota Surabaya? Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki target untuk meningkatkan vaksinasi di Jawa Timur. Bahkan mereka menargetkan bahwa vaksinasi di Jawa Timur bisa mencapai 70% pada tanggal 17 Agustus 2021 mendatang. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan secara sinergis bersama lintas sektor untuk memaksimalkan vaksinasi itu sendiri. Kemarin vaksinasi juga digelar bersama Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan juga bersama jajaran Polda Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya. Hari ini Forkopimda Jawa Timur melakukan vaksinasi door-to-door untuk memaksimalkan vaksinasi ke masyarakat sampai ke bawah seperti itu. Salah satu komunitas yang disasar adalah warga Papua yang ada di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, di kawasan Keputih Tegal, kota Surabaya. Di sana ada sekitar 83 warga Papua yang memang tinggal di kota Surabaya yang dilakukan vaksinasi COVID-19. Mereka di sana setelah didata dan di screening, mereka langsung mendapatkan suntikan vaksin, dan juga ketika mereka di screening memiliki riwayat kesehatan, misalnya sedang ada pengobatan malaria, mereka ditolak untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dalam vaksinasi menggait komunitas Papua ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur
yaitu Gubernur Jawa Timur, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaah Lahoy Roy di Keputi untuk memaksimalkan warga untuk antusias melakukan vaksinasi ini. Seperti itu. Ya, Fatimah. Lalu apakah sudah ada laporan capaian vaksinasi di wilayah Jawa Timur saat ini? Saat ini vaksinasi di Jawa Timur menjadi capaian tertinggi di Indonesia. Bahwa untuk dosis pertama sebanyak 6,5 juta warga di Jawa Timur yang sudah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Sedangkan untuk dosis kedua sebanyak 2,5 juta warga Jawa Timur yang sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dengan begitu, Hovifah memiliki target bahwa harian suntikan vaksin di Jawa Timur harusnya mencapai 300.000 dosis. Akan tetapi saat ini diakui Hovifah bahwa target 300.000 dosis per hari memang belum tercapai. Hal itu kendalanya karena stok vaksin di masing-masing kabupaten memang tidak merata. Jadi vaksin yang ada di kabupaten masing-masing dimaksimalkan semampunya. Ketika distribusinya kurang, maka ya sudah mentoknya sampai segitu seperti itu. Tapi Hovifah berharap dengan adanya datangnya vaksin di pemerintah pusat di Jakarta bisa segera mempercepat suplai distribusi vaksin ke daerah termasuk di Jawa Timur dan kabupaten kota di Jawa Timur tentunya. Ya, seperti itu. Baik Fatimah. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami sudah sempat melakukan wawancara bersama Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk penguatan memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan layanan vaksinasi semaksimal mungkin minimal 70% pada bulan Agustus, dan ini adalah hadiah kita pada HUT RI ke-76. Saya rasa itu teman-teman, terima kasih. Pada bagian dari pelaksanaan vaksinasi door to door. Ini untuk bisa menyisir semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Tentu ikhtiar ini akan berseiring dengan semangat masyarakat dan semangat tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan yang ada di sini, terima kasih Pak Pendeta, tokoh-tokoh Papua ada di sini dan mereka bersemangat juga mengikuti vaksinasi ini. Mudah-mudahan capaian kita untuk bisa mewujudkan herd immunity di bulan Agustus bisa kita wujudkan dengan kerja keras, sinergitas, dan kolaborasi semua pihak. Jadi, door-to-door vaksinasi bersama jajaran Kodam 5 Brawijaya dan bersama jajaran Polda Jawa Timur, kita berharap 300.000. Tapi memang sampai hari ini, stok vaksin yang ada di setiap kabupaten kota belum mencukupi untuk bisa running 300.000. Mudah-mudahan seiring dengan vaksin yang terus berdatangan di Jakarta akan segera terdistribusi ke masing-masing provinsi, lalu kita lanjutkan ke masing-masing kabupaten kota. Ini juga berseiring serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi door to door, dan seterusnya. Kalau ini mendapatkan kecukupan dropping vaksin, insya Allah 300.000 per hari bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dropping dalam jumlah yang cukup. Terima kasih teman-teman. Dari Surabaya kita menuju ke Makassar, Tribuners. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto bersama dengan wakilnya, Fatmawati Rusdi, meninjau kesiapan kapal penumpang Pelni pada Rabu 14 Juli 2021 sore. Pasalnya, kapal itu akan digunakan sebagai tempat isolasi apung bagi pasien COVID-19 di sana. Mereka berkeliling dan mengecek satu persatu kesiapan fasilitas kapal yang ada. Pihaknya memastikan pasien yang nantinya menjalani isolasi di kapal ini bisa merasa nyaman. Mengenai pasien yang bisa dirawat di isolasi apung kali ini, ialah pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan juga orang tanpa gejala. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Timur, Ihsan, yang akan menyampaikan laporan secara langsung dari lokasi. Halo Ihsan. Ya, halo. Ya. Bisa dijelaskan berapa daya tampung kapal Pelni ini yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi apung ya untuk pasien COVID-19?
Ya, untuk kapasitasnya sendiri, sebenarnya kapal di KM Unsina ini bisa menampung sampai 2.000 penumpang. Namun karena ini diperuntukkan untuk pasien COVID-19, maka hanya 70% dari daya tampung yang diperbolehkan. Itu setelah Bapak Wali Kota Dani Pomanto berbincang dengan beberapa epidemiolog. Jadi hanya ada 804 kamar yang disediakan dengan daya tampung mungkin sekitar 1.400 pasien. Tapi sampai saat ini belum bisa dipastikan bagaimana teknisnya karena pihak pemerintah Kota Makassar masih terus melakukan rapat dengan berbagai pihak untuk memastikan hal tersebut. Iya. Di sana lalu tadi juga wali kota dan wakil wali kota sudah berkeliling untuk mengecek kesiapan kapal itu sendiri. Lalu apa saja fasilitas di sana yang nantinya bisa didapat oleh pasien yang akan melakukan isolasi? Oh ya, untuk kenyamanan pasien, Bapak Dani Pomanto memastikan akan menyiapkan beberapa fasilitas seperti kasur tentunya, kamar mandi, serta alat-alat untuk menghibur pasien-pasien di sana seperti wifi dan televisi. Kata Dani Pomanto kemarin, hal itu dilakukan agar imun pasien tetap terjaga dengan baik. Karena beberapa epidemiolog menyarankan agar ketika pasien diisolasi yang terbaik itu adalah bagaimana tetap menjaga mood mereka tetap stabil. Begitu dia. Iya. Lalu kapan tempat isolasi apung ini akan mulai dioperasikan? Ya, saat ini masih ada beberapa pengecekan yang dilakukan seperti tadi sore. Pihak dari pemadam kebakaran melakukan pengecekan terkait alat pemadam kebakaran di sana dan hasilnya dipastikan 100% berjalan dengan baik. Namun untuk pemakaiannya itu baru 70% karena alat-alat dan kelengkapan itu baru mau dimasukkan hari ini. Jadi dan teknis terkait akomodasinya itu juga belum dibicarakan. Itu katanya itu hak prerogatif dari Kementerian Perhubungan. Jadi Dani Pomanto dan wakilnya beberapa kali melakukan Zoom meeting dengan pemerintah pusat untuk memastikan teknis terkait akomodasi kapal pelni tersebut. Iya, baik Tribuners, tadi rekan wartawan kami Ihsan juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Makassar. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Berapa banyak terus yang dirawat masuk dalam kategori apa saja Pak itu nantinya? Apakah berat, sedang, atau apa? Ya. Jadi kami akan konsultasikan di teman-teman dokter dan para ahli kesehatan. Yang jelas adalah kita ingin mendukung rumah sakit. Rumah sakit jangan penuh karena orang bergejala ringan saja. Padahal orang bergejala sedang dan berat tidak terlayani karena dipenuhi oleh bergejala ringan, apalagi OTG. Nah ini kita akan pisahkan. Jadi ringan dan OTG jangan di rumah sakit, di sini saja. Sedang dan berat biar di rumah sakit. Sehingga rumah sakit bebannya itu standarnya adalah sedang dan berat. Standar kesehatan. Ini kan sudah jadi masuk standar karantina ya Pak ya. Standar karantina. Jadi ketat sekali. Ya pelayanan maksudnya dari alat kemudian apa dan oh iya, itu pemerintah kota yang siapkan. Ya, pemerintah kota siapkan. Kami akan kembali selesai jeda Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Anda masih menyaksikan Tribun News Live Update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Dirlantas Polda Metro Jaya mulai melakukan penyekatan di 100 titik jalur se-Jabodetabek. Pada hari Kamis 15 Juli 2021, petugas melakukan penyekatan di gerbang tol Bekasi Barat 1, Bekasi Selatan, dan juga Kota Bekasi. Pantauan warta kota di lokasi, petugas membatasi jalur tepatnya di depan gerbang tol menggunakan pembatas jalan, sedangkan gerbang tol menuju Cikampek tetap dibuka. Penyekatan di gerbang tol ini dilakukan dengan sangat ketat, bahkan beberapa pengendara yang bertugas di lini esensial dan kritikal tidak diperbolehkan masuk. Untuk mengetahui informasi lebih detail, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Warta Kota, Rangga Baskoro yang akan memberikan laporan. Halo Rangga. Halo Dea, selamat sore. Ya, Rangga bisa dijelaskan bagaimana situasi lalu lintas saat penyekatan di tol Bekasi Barat 1? Baik Dea, bisa dikabarkan situasi lalu lintas di gerbang tol Bekasi Barat 1 langsung kondusif. Kendaraan roda 4 yang melintas pun tidak begitu banyak. Kemudian antrian kendaraan hanya terjadi di saat masyarakat atau pengendara sedang diperiksa dokumennya oleh petugas gabungan unsur 3 pilar. Adapun penyekatan kali ini dilakukan bagi kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta atau tol dalam kota. Sementara itu, ruas tol Cikampek yang berada tepat di sebelahnya tetap dibuka. Ya. Ya. Lalu adakah informasi terkait jam pemberlakuan penyekatan ini, Rangga? Baik ya, berdasarkan wawancara kami dengan Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ayu Nurjani, penyekatan dilakukan sebanyak 2 kali, di mana awalnya akan dimulai sejak pukul 6 sampai 10. Pada saat itu, kendaraan yang diperbolehkan untuk masuk tol dalam kota adalah mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Kemudian pada jam 10 pagi hingga jam 10 malam, kendaraan yang diperbolehkan melintas menuju tol dalam kota adalah mereka yang hanya dalam kondisi kegawat darurat, seperti misalnya TNI, Polri, pemadam kebakaran, ambulans, dokter, nakes, dan juga masyarakat yang hendak divaksin. Oleh sebab itu, mereka yang bertugas sektor esensial dan kritikal apabila melewati jalur ruas tol dalam kota akan tetap disekat. Gitu. Kemudian ruas menuju gerbang tol akan kembali dibuka pada pukul 10 malam. Ya. Ya, lalu ke arah mana para pengendara yang tidak boleh melintas itu dialihkan? Baik ya, bisa diinformasikan untuk pengalihan ruas gerbang tol Bekasi Barat sendiri, kendaraan akan diputar balik ke arah Jalan Ahmad Yani. Apabila mereka hendak tetap menuju ke Jakarta, mereka akan dialihkan ke kiri begitu ke arah Jalan Raya Kalimalang untuk selanjutnya masuk ke arah tol Becakayu. Ya. Iya, baik Tribuners, tadi rekan wartawan kami Rangga juga sudah melakukan wawancara bersama Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ayu Nurjani. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Kami hari ini selamat siang kepada dimanapun pemirsa berada. Pada saat hari ini kami melaksanakan daripada penyekatan di tol Bekasi Barat yang mengarah daripada Bekasi ke Jakarta. Adapun kami lakukan dari jam 6.00 sampai jam 10.00 yang bagi diperbolehkan itu yang esensial daripada kritikal dengan sektor daripada esensial. Tadi ada penutupan ya Bu pada pukul 10 tepat tadi. Tidak penutupan, tapi penyekatan yang diperbolehkan itu sektor esensial sama sektor kritikal. Bu, untuk kendaraan yang masuk ke tol ini dialihkan kemana Bu? Dialihkan bisa ke Jalan Kalimalang, bisa ke area tempat memang yang bisa aksesnya dari ada arteri yang mengarah ke Jakarta. Bu, artinya barrier ini masih bisa dibuka ketika sektor-sektor itu lewat ya Bu? Ya, kalau udah jam 10 hanya yang diperbolehkan lewat itu dari sektor darurat seperti misalnya pemadam kebakaran, ambulan,
demikian juga vaksin, demikian para medis, demikian juga para dokter. Bu, selain di tol barat, ada lagi Bu titik penyekatan Ada, itu? memang penyekatan ini kami lakukan dari Polres Metro Bekasi Kota itu ada penyekatan daripada tol Bekasi Timur. Timur ya? Oke. Tribuners, dari Bekasi kita beralih ke Kota Ambon. Puluhan remaja Masjid Imam Rijali kampus IAIN Ambon melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Ambon pada hari ini Kamis 15 Juli 2021 siang. Dalam aksi itu mereka menolak Indonesia Timur dan mereka melakukan long march sampai ke kantor Balai Kota Ambon sekitar pukul 11:55 waktu Indonesia Timur. Memang aksi demonstrasi ini tidak berlangsung terlalu lama, hanya sekitar 30 menit. Dan mereka memang tidak sempat untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka secara baik di awal-awal karena memang ada sempat terjadi kericuhan di awal-awal demonstrasi. Begitu, Mita. Iya. Lalu apakah ada kericuhan yang berarti saat demonstrasi ini dilakukan, Tanita? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sempat terjadi kericuhan di antara petugas yang mengamankan jalannya demo dan para pendemo. Aksi ini sempat memanas karena beberapa demonstran sempat ditahan dan dipukul oleh beberapa oknum aparat. Ada sekitar 4 orang pendemo yang mendapatkan perlakuan dari pihak aparat. Tidak terlalu lama, memang masa cukup memanas karena melihat teman-teman mereka diperlakukan seperti itu oleh aparat gabungan. Kemudian setelah diamankan mereka juga dikembalikan kepada pendemo. Dan memang aksi ini juga para pendemo disuruh pulang karena mereka tidak mengantongi izin untuk melakukan demonstrasi. Begitu, Mita. Iya. Lalu, apakah ada informasi, Tanita, tentang apa saja tuntutan para pendemo dalam aksi kali ini? Ada beberapa tuntutan yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah Kota Ambon. Seperti yang tadi saya bilang bahwa memang demonstrasi ini tidak berlangsung lama dan mereka sempat disuruh untuk kembali. Namun, karena mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka diberikan waktu kurang lebih selama 5 menit untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Di antaranya yang pertama itu menindaklanjuti instruksi Wali Kota Ambon nomor 2 dan 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro yang saat ini sedang berlangsung di Kota Ambon sejak tanggal 8 Juli 2021 dan berlangsung selama 2 pekan. Dan mereka menolak PPKM Mikro yang sedang berlangsung ini karena menurut mereka bahwa seharusnya tidak melalui instruksi Wali Kota Ambon. Instruksi Wali Kota Ambon tidak boleh memaksa membatasi masyarakat dan seharusnya itu melalui peraturan Wali Kota. Demikian. Selanjutnya adalah mereka juga menolak surat edaran Kemenak Maluku tentang ditiadakan sholat Idul Adha yang nantinya akan berlangsung pekan depan. Yang selain itu juga mereka masih berhubungan dengan COVID-19. Mereka ingin pemerintah Kota Ambon melakukan transparansi anggaran COVID-19 karena mereka menilai bahwa selama ini pemerintah Kota Ambon tidak melakukan transparansi dalam anggaran COVID-19. Selain itu juga mereka mengharapkan pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi pada setiap rumah sakit karena mereka menilai bahwa ketika pasien yang datang ke rumah sakit itu akhirnya nanti divonis atau dibilangnya terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, mereka juga masih berhubungan dengan PPKM Mikro. Mereka meminta agar mereka menolak pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Karena dalam saat ini PPKM Mikro berlangsung, banyak hal yang dibatasi dan menjadi syarat utama untuk masuk keluar Kota Ambon. Seperti untuk masyarakat yang berada di Pulau Ambon yang seperti Maluku Tengah, yang memang masih dalam wilayah Pulau Ambon yang ingin masuk ke Kota Ambon wajib menunjukkan kartu vaksin untuk masuk ke Kota Ambon. Selain itu juga untuk beberapa pelayan publik seperti untuk mengurusi IKTP, kemudian untuk ke kantor Balai Kota Ambon itu juga harus menunjukkan kartu vaksin. Menurut mereka vaksinasi itu tidak boleh tidak boleh diwajibkan. Selain itu mereka juga menolak
dan menolak keras masuknya tenaga kerja asing di Maluku. Mereka berharap bahwa masyarakat Maluku yang didahulukan daripada tenaga asing. Itulah 6 tuntutan dari para demonstran, begitu Mita. Iya, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah Kota Ambon terkait demonstrasi ini? Hingga saat ini memang belum ada tanggapan dari pemerintah Kota Ambon. Pada saat melakukan demonstrasi memang hanya ada pihak kepolisian, pihak aparat dari pihak Satpol PP yang menjaga keamanan di sekitar kantor Balai Kota Ambon. Namun belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah Kota Ambon terkait tuntutan dari para demonstrasi ini. Meskipun pada saat aksi berlangsung ada koordinator bidang kerja Satgas COVID-19 Kota Ambon, Beni Selano, namun dia hanya meninjau melihat bagaimana demonstrasi sedang berlanjut dan memperingatkan demonstran untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Begitu deh. Iya, lalu apakah akan ada aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama di Ambon, Tanita? Ya, mereka sempat menyatakan kalau misalkan 6 tuntutan ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Ambon, mereka akan melakukan aksi yang sama di kemudian hari, bahkan akan membawa massa yang lebih banyak untuk mendatangi kantor Balai Kota Ambon. Demikian, Dea. Iya, baik. Terima kasih wartawan Tribun Ambon, Tanita Patasyana yang sudah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Batam, Tribuners. Sejumlah perwakilan masyarakat Bintan dari Perpat dan juga LAM bersama Wakil Rakyat Bintan mendatangi posko penyekatan di CI Pulau, kilometer 13 Tanjung Pinang, Bintan, pada hari ini Kamis 15 Juli. Kedatangan mereka untuk menanyakan aturan yang diterapkan Pemko Tanjung Pinang bagi warga Bintan yang ingin masuk ke Tanjung Pinang dengan membayar senilai Rp150.000. Dari hasil pantauan Tribun Batam di lokasi, sejumlah perwakilan masyarakat dari Perpat dan LAM bersama Wakil Rakyat Bintan langsung menuju posko. Petugas di lokasi juga sempat adu mulut mengenai aturan kepada perwakilan rakyat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, Alfandi Simamora yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Alfandi. Halo Dea, oke, saya akan menginformasikan perihal kedatangan protes masyarakat perwakilan dari Bintan terkait pembayaran rapid test antigen yang dilakukan di penyekatan di daerah Seipulai, perbatasan antara Tanjung Pinang dan Bintan. Di sini perwakilan masyarakat ini itu ada dari Perpat, LAM, dan Wakil Rakyat dari anggota DPR Bintan. Di sini tuntutan mereka merupakan untuk menanyakan aturan yang sudah diterapkan pemerintah Kota Tanjung Pinang perihal pemberlakuan pembayaran Rp150.000 untuk rapid test antigen yang dilakukan terhadap masyarakat Bintan yang hendak ke Tanjung Pinang. Berikut informasinya. Iya. Lalu apakah dari perwakilan pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri sudah menjumpai perwakilan dari masyarakat Bintan yang memprotes perihal pembayaran rapid test antigen yang diberlakukan itu? Baik Dea, dari aksi itu perwakilan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah mendatangi posko dan menjumpai sejumlah perwakilan dari masyarakat Bintan yang protes di posko penyekatan yang berada di Seipulai, perbatasan Tanjung Pinang dan Bintan. Di sana mereka sepakat untuk membahas hal ini di tingkat pimpinan. Iya, Alfandi, lalu apakah sudah ada informasi terkait hasil dan juga solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini? Perihal permasalahan tersebut sudah ada kesepakatan untuk dibahas di tingkat pimpinan, di mana nanti akan difasilitasi oleh Gubernur Kepri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah nanti akan diberikan seperti hanya untuk pembatasan untuk esensial atau kritikal saja, atau itu masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan jika tidak sesuai dengan
sektor esensial dan kritikal yang diprioritaskan untuk bisa lewat di sana. Jadi masyarakat yang tidak ada keperluan penting atau baik itu pekerjaan itu bakal tidak diperbolehkan untuk melintas di sana dan akan disuruh putar balik. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Batam, Alfandi Simamora untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Puluhan tenaga medis di Kabupaten Penajam Pasir Utara terpapar COVID-19. Hal itu menyebabkan sejumlah pelayanan di beberapa puskesmas tutup. Menurut data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 PPU, mencatat per Rabu 14 Juli ada sekira 37 tenaga kesehatan yang terpapar oleh wabah COVID-19. Selain dari lingkup puskesmas, kasus positif COVID-19 juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam. Data informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, Dian Mulia, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Dian. Baik, Mita di studio. Dian, bisa akan melaporkan berita daerah. Iya. Dian, Anda bisa memaparkan berapa tenaga kesehatan di sana yang terpapar dan apakah ada dokter yang terpapar juga? Baik, Mita. Puluhan tenaga medis di Kabupaten Penajam Pasir Utara terpapar COVID. Hal itu menyebabkan sejumlah puskesmas di kabupaten ini ditutup. Ada sebanyak 37 nakes yang terpapar oleh wabah virus ini. Selain itu, dari 37 nakes tersebut, 5 diantaranya adalah merupakan dokter. Salah satunya adalah dokter gigi. Kemudian bukan hanya di lingkup puskesmas saja, tapi di lingkup RSUD Penajam Pasir Utara juga banyak nakes yang terpapar. Sejumlah 47 nakes. Ya. Dian, lalu dengan adanya tenaga kesehatan yang terpapar di lingkup puskesmas ini, bagaimana kondisi terkini dari puskesmas? Kondisi terkini ada 4 puskesmas yang ditutup, diantaranya puskesmas di Babulu, puskesmas Sotek, puskesmas Paku 1, dan puskesmas Maridan. Kendati demikian, pelayanan ditutup. Untuk pelayanan IGD sendiri tetap dibuka, begitu Mita. Ya, baik. Terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Dian Mulia, yang telah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus memperbaharui informasi Anda hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.